Metro Saver, majalah Gross Digital dalam kurung MGD garis miring Gross TV kembali mengudara. Malam ini kita kembali akan belajar hukum dengan Profesor Dr. Haji Widi Handoko SHSPN. Bodoh amat memarah yang dalam kurung Bang Kang Bro WH. Apa Ya, kabar Kang Bro? siap bro, ngantuk-ngantuk kamu. Iya. Telepon, Kenapa kamu saya paksa. kenapa saya telepon malam-malam? Karena ada berita menarik. Ya, Tadi pagi. kalau ada berita menarik, kenapa pertanyaan saya? Kalau berita menarik, kenapa yang ya saya? Bukan di Oya-Oya, Kan Kak. banyak sarjana hukum, kan banyak yang ahli-ahli hukum, Yang pakar-pakar notaris. mau tahu alasannya? Karena sesuai dengan judul. Dan judul ini dari tulisan Kang Bro sendiri. Ya Bincang saya kan kita tidak tahu kalau mau ditunda, wong press rilisnya aja baru malam. Saya nulisnya aja menarik berapa hari menarik. yang lalu. Justru itu karena loh, seakan-akan sudah tahu yang akan terjadi, Kang Bro bikin tulisan, kemudian muncul konferensi pers tadi sore sekitar jam 7 malam, yang isinya seperti yang ada dalam tulisan Kang Bro dengan judul Kongres INI antara jurang, pidana, perdata dan kode etik. Kang, Enggak, nanti aku ketuduh loh itu. Nanti kayak kayak Jabar sama sama apa? Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan Makassar, ketuduh itu. bukan Ya, Makassar. bukan tertuduh. Ya tertuduh lah, dijadikan alasan kambing hitam kok. Lo suruh ganti Penting rugi. kambing hitam besar. Heeh. Kalau dijadikan kelinci hitam gimana? Kecil. Kelinci hitam. Emang kelinci percobaan. Kang Nanti Bro. nanti dituduh, wah Widiandoko nih, wah kok tahu sebelumnya? Padahal saya kan hanya memprediksi aja. Nah, Kan saya 8 ah, hari sebelumnya udah nulis tuh, udah, makanya sudah tahu. udah nulis tuh, Saya sudah wah simpan lama. Kang Bro, menteri gini, ya kan. gini. Gimana dari tulisan Kongres INI antara jurang pidana, perdata dan kode etik sesuai dengan bincang santai yang Agros ambil temanya Mana ini ini yang apa? 382 382. bis, Ya, bis, kita yes. Karena kalau 382 bis 382 kalau saja, kalau 382 saja itu tentang asuransi. ya, makanya kan ini nanti saya mau nanya ke Kang Bro. Ini kan kalau nggak salah di awal itu Kang Bro mau ngawali dengan pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur penting tentang perbuatan curang adalah unsur melakukan perbuatan curang atau tindakan yang bersifat menipu untuk menyesatkan atau memperdaya khalayak umum atau orang tertentu. Nah, ini kenapa kok tulisan itu diawali itu? Ya, jadi gini. Gini, ya udah begitu dah. Nanti supaya ya, jadi gini, supaya Siap. nanti orang itu tidak salah persepsi. Oke, siap. Saya itu mengkonstruksikan hukum itu, Mm-mm. yaitu 382 bis itu Mm-mm. tidak sekedar dalam konteks untuk yang perniagaan atau perdagangan Oh, atau yang seperti 382 asuransi. ya, siap. Saya lebih mengkonstruksikan cara berpikir 382 bis itu Mm-mm. untuk perjanjian secara umum. Oke. Nah, mengapa saya katakan perjanjian secara umum? Karena kan tadi ada juga di Facebook tuh yang jawab dari Mas Mm-mm. Supriyadi kan dari Mm-mm. Rio itu. Mm-mm. Dia kan, lo ini kan bukannya untuk perniagaan. Kemudian saya, ya betul, tuh perniagaan itu masuk dalam perjanjian. Jadi Mm. pasal itu nggak ngomong tentang perniagaan, Oh, ya, betul. tapi pasal itu bicara secara komprehensif Mm-mm. tentang suatu perjanjian sebenarnya. Mm-mm. Bisa perjanjian utang piutang, Mm-mm. bisa perjanjian perdagangan, bisa perjanjian apa saja. Oke. Kalau di 382-nya dipertegas tentang misalnya asuransi. Di Hmm. orang orang menipu gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Menipu atau Mm-mm. membohongi Mm-mm. calon kliennya misalnya Mm-mm. itu. Mm-mm. Nanti Mm-mm. dia mengatakan nanti kalau asuransi ini dapatnya begini itu termasuk masuk yang 382. Mm-mm. Nah, Mm-mm. dalam konteks yang ditanyakan perdagangan, perniagaan dan sebagainya ya, Mm-mm. itu juga bisa masuk yang 382 bis. Ya. Karena orang tertentu di situ Mm-mm. Mm-mm. itu yang
yang secara umum standarnya orang secara logika berpikirnya itu terus kemudian bisa dipengaruhi oleh rayuan-rayuan, istilahnya rayuan gombal lah kayak kamu kalau Enak ngerayu aja. cewek. Enak aja. Aku nggak pernah ngerayu cewek, Nah, cowok. saya Mm-mm. mengkonstruksikan Mm-mm. itu bisa sebenarnya dikomparatifkan, dikonstruksikan ke dalam suatu organisasi. Nah, baru mau ditanya kaitannya dengan Kongres Kan NI. gini, sebentar, organisasi dipahami dulu secara umum. Oke, Organisasi ini secara umum merupakan perjanjian bagi anggotanya. betul. Ya, si Mm-mm. pendiri mendirikan organisasi itu Mm-mm. dengan anggota kan. Mm-mm, Nah, betul. secara umum organisasi itu milik anggota. Karena apa? Setuju. Anggota itu kerjasama di situ. Mm-mm. Perjanjian, bukan Mm-mm. kerjasama, sorry, Ada perjanjian dari para perjanjian, ya. anggotanya. Jadi konsep cara berpikirnya dikonstruksikan pada pasal itu, Mm-mm. saya lebih condong ke itu urusannya ke arah perjanjian, Oke. gitu loh. Mm-mm. Nah, kalau itu arah perjanjian, kan otomatis kalau Mm-mm. yang namanya perjanjian itu Mm-mm. antara hak dan kewajiban anggota Mm-mm. dan yang dimewakili anggota itu sama dengan negara. Oke. Jadi DPR itu duduk di kantor di kursi DPR itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia perjanjian antara negara dengan rakyatnya. Nah, rakyatnya itu diwakili oleh DPR itu. Oke, paham, paham. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, keterkaitan eratnya di mana nih, Bang? Antara yang tadi Abang Kongres. jelaskan dengan Kan tadi Kongres. sudah aku bilang ada hak dan kewajiban. Oke. Jadi gini, tak kasih tahu supaya hukum itu kan gampang sebenarnya. Kalau Anda bicara hak, tangan kanan Anda itu hak, ya, tangan kanan. Hak, Nah, tangan kirinya itu kewajiban. kewajiban. Nah, kalau Anda hanya mempunyai satu tangan, itu namanya Anda cacat. Ya iyalah, punya kaki satu juga cacat. Nah, sama. Kalau Anda hanya meminta hak, tidak mau melaksanakan kewajiban, itu cacat enggak? Cacat. Cacat. Harus Nah, berimbang. sekarang saya kasih contoh lagi. Yang satu lagi nih. Kalau Anda mempunyai tugas, Anda itu kan mempunyai tugas dan kewenangan, kalau istilahnya tugas atau kewenangan. Maka kalau tangan kanan Anda itu tugas kewenangan, nah, tangan kirinya itu tanggung jawab. Tugas, tanggung jawab. Tugas sama kewenangan itu sama, karena tugas itu kan didasarkan kewenangan. Orang di dalam masalah-masalah hukum itu biasa menyebut tugas kewenangan atau tugas dan kewenangan. Nah, kalau di tangan kananmu itu ada tugas kewenangan, maka di tangan kirimu itu adalah tanggung jawab. Pasti, betul. Iyalah, setuju. Itu setuju. Ada itu sudah jawab. hukum kolerasi namanya. Kolerasi, oke. Ya, atau hukum sebab akibat. Penemunya namanya Adekuat. Oke. Orang Belanda. Maka nanti itu muncul namanya teori adekuat. Jadi si penemu tadi dipakai dalam kajian teori itu. Kalau di dalam kita hukum itu sudah dikenal dengan teori kausalitas. Atau sebab akibat, gitu loh. Hukum sebab Tuh si akibat. pokrol suruh mendengerin itu kalau pas kuliah gini nih. Kuliah malam. Biar paham ya. Oke, siap. Biar paham, biar ngomongnya sopan. Masa saya baca di FB itu ada kata-kata apa itu? Ada gambar anjing yang 3 itu. Oke. Asu-asu atau gimana? Yang ngomong itu yaitu salah yang mengeser itu notaris. Yang konon katanya layak jadi ketua Pengwil. Ya kan apa itu? Iya. Kapasitasnya apa? Enggak mutu. Nah.